Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirza Farsal Arifin. Saya akan menjelaskan mengenai manajemen memori dan pemartisian statis. Kemudian, manajemen memori. Fungsi dari manajemen memori adalah: yang pertama, mengelola informasi memori yang dipakai dan tidak dipakai. Kedua, mengalokasikan memori ke proses yang memerlukan. Ketiga, mendialokasikan memori dari proses yang telah selesai. Keempat, mengelola swapping antara memori utama dan disk. Manajemen memori pada sistem multiprogramming. Dengan keberadaan banyak ruang alamat milik proses-proses di memori utama secara bersamaan, maka sistem operasi harus mendukung dua kebutuhan yang saling bertentangan, yaitu: pertama, pemisahan ruang-ruang alamat; kedua, pemakaian bersama memori. Manajemen memori dapat dibedakan berdasarkan keberadaan swapping. Yang pertama, manajemen tanpa swapping, dan kedua, manajemen dengan swapping. Manajemen tanpa swapping adalah manajemen memori tanpa permindahan citra proses antara memori utama dan disk selama eksekusi. Sedangkan manajemen dengan swapping adalah manajemen memori dengan perpindahan citra proses antara memori utama dan disk selama eksekusi. Setelah itu, hierarki memori. Pemakaian memori dua tingkat menggunakan cache memori dapat meningkatkan kinerja dan utilisasi memori secara dramatik. Cache memori merupakan penyimpanan berkecepatan tinggi lebih cepat dibanding memori utama. Cache memori lebih mahal dibanding memori utama sehingga kapasitas cache relatif lebih kecil. Pada gambar tersebut memperlihatkan hubungan antara cache memori, memori utama, dan penyimpanan sekunder. Dengan cache memori, bagian program yang akan digunakan atau dieksekusi dikopi dulu ke cache sebelum dieksekusi. Di cache memori, instruksi dapat dieksekusi dengan lebih cepat dibanding di memori utama. Manajemen memori tanpa swapping. Manajemen memori tanpa swapping terdiri dari: pertama, monoprogramming, dan kedua, multiprogramming dengan pemartisian statis. Monoprogramming tanpa swapping merupakan manajemen memori paling sederhana. Sistem komputer hanya mengizinkan satu program atau pemakai berjalan pada satu waktu. Semua sumber daya sepenuhnya dikuasai proses yang sedang berjalan. Manajemen memori untuk programming sederhana mempunyai ciri-ciri berikut. Yang pertama, hanya satu proses pada satu saat. Kedua, hanya satu proses menggunakan semua memori. Ketiga, pemakai memuatkan program ke seluruh memori ke disk atau tape. Keempat, program mengambil kendali seluruh mesin. Karena hanya terdapat satu proses dan menguasai seluruh sistem, maka alokasi memori dilakukan secara berurutan. Teknik ini digunakan sampai sekitar 1960, ditinggalkan bahkan untuk komputer pribadi karena tiap proses harus berisi device driver perangkat input-output yang digunakan. Gambar tersebut menunjukkan tiga organisasi memori menjalankan satu proses tunggal. Gambar A menunjukkan seluruh keseluruhan sistem dan proses ditempatkan di RAM. Sistem operasi dan program memakai di RAM yang sama. Device driver dapat ditempatkan di sistem operasi atau setiap proses memakai, bergantung perancang sistem operasi. Gambar B menunjukkan sistem operasi ditempatkan di RAM, sedangkan program pemakai di RAM. Gambar C menunjukkan device driver di ROM. Device driver di ROM biasa disebut ROM BIOS. Embedded System. Teknik monoprogramming masih dipakai untuk sistem kecil, yaitu sistem tempelan atau embedded system yang menempel atau terdapat di sistem lain. Sistem tempelan menggunakan mikroprosesor kecil seperti Intel 851 dan sebagainya. Sistem ini biasanya untuk mengendalikan satu alat sehingga menjadi bersifat intelijen dalam menyediakan satu fungsi spesifik. Karena hanya satu fungsi spesifik dapat diprogram di mikroprosesor dengan memori kecil. Sistem tempelan telah banyak digunakan, misalnya sistem tempelan di mobil antara lain untuk pengendalian pengapian, pengendalian pengeluaran bahan bakar,
pengendalian suspensi, pengendalian pengereman, dan pengendalian kemudi, dan sebagainya. Pada mobil mewah modern terdapat lebih dari 50 mikroprosesor, masing-masing mikroprosesor mengendalikan satu fungsi spesifik. Proteksi pada monoprogramming sederhana. Pada monoprogramming, pemakai mempunyai kendali penuh terhadap seluruh memori utama. Memori terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama, bagian yang berisi rutin sistem operasi, kedua, bagian yang berisi program pemakai, ketiga, bagian yang tidak digunakan. Masalah proteksi di monoprogramming adalah cara memproteksi rutin sistem operasi dari penghancuran program pemakai. Program pemakai dapat tersesat sehingga memanipulasi atau menempati ruang memori rutin sistem operasi. Aktivitas program pemakai ini dapat merusak sistem operasi. Sistem operasi harus diproteksi dari modifikasi program pemakai. Proteksi ini diimplementasikan menggunakan satu register batas di pemroses. Setiap kali program memakai mengacu alamat memori dibandingkan register batas untuk memastikan proses memakai tidak merusak sistem operasi, yaitu tidak melewati nilai di register batas. Register batas berisi alamat memori tertinggi yang dipakai sistem operasi. Jika program pemakai mencoba memasuki sistem operasi, instruksi diinterspesi dan job diakhiri dan diberi pesan kesalahan. Untuk memperoleh layanan sistem operasi, program pemakai harus menggunakan instruksi spesifik meminta layanan sistem operasi. Integritas sistem operasi terjaga dan program pemakai tidak merusak bagian sistem operasi. Pada gambar menunjukkan skema proteksi menggunakan register batas. Register batas menunjuk alamat terakhir sistem operasi. Bila program pemakai mengacu ke alamat daerah sistem operasi, pemroses menjadi fault, menyatakan terjadinya pelanggaran pengaksesan oleh proses pemakai. Multiprogramming dengan pemartisian statis. Terdapat beberapa alasan multiprogramming digunakan, yaitu mempermudah pemrograman, kedua, agar dapat memberi layanan interaktif ke beberapa orang secara simultan, ketiga, efisiensi penggunaan sumber daya, keempat, eksekusi lebih murah jika proses besar dipecah menjadi beberapa proses kecil, kelima, dapat mengerjakan sejumlah job secara simultan. Tetapi tetap ada kelemahannya. Yang pertama, bila program ukurannya lebih besar dibanding partisi yang tersedia, maka tidak dapat dimuatkan, tidak dapat dijalankan. Program harus mempersiapkan overlay sehingga hanya bagian program yang benar-benar dieksekusi yang dimasukkan ke memori utama dan saling bergantian. Untuk overlay diperlukan sistem operasi yang mendukung swapping. Untuk program yang sangat kecil dibanding ukuran partisi yang ditetapkan, maka banyak ruang yang tak dipakai yang diboroskan. Disebut fragmentasi internal. Kelemahan dapat dikurangi dengan partisi-partisi tetap berukuran berbeda. Strategi penempatan program ke partisi. Yang pertama, strategi penempatan pada pemartisian menjadi partisi-partisi yang berukuran sama. Penempatan proses ke memori dilakukan secara mudah karena dapat dipilih sembarang partisi yang kosong. Yang kedua, strategi penempatan pada pemartisian menjadi partisi-partisi berukuran berbeda. Terdapat dua strategi penempatan program ke partisi, yaitu yang pertama, satu antrian untuk tiap partisi. Yang kedua, satu antrian untuk seluruh partisi. Satu antrian untuk tiap partisi, proses ditempatkan ke partisi paling kecil yang dapat memuatnya. Keuntungannya, teknik ini adalah meminimalkan pemborosan memori. Kelemahan, dapat terjadi antrian panjang di suatu partisi sementara antrian partisi-partisi lain kosong. Teknik ini dapat dilihat pada gambar sebelah kiri. Yang kedua, satu antrian tunggal untuk semua partisi. Proses-proses diantrikan di satu antrian tunggal untuk semua partisi. Proses segera ditempatkan di partisi bebas paling kecil yang dapat memuat. Keunggulannya lebih fleksibel serta implementasi dan operasi lebih minimal karena hanya mengelola satu antrian. Kelemahan, proses dapat ditempatkan di partisi yang banyak diboroskan
yaitu proses kecil ditempatkan di partisi sangat besar. Teknik ini dapat dilihat pada gambar yang sebelah kanan. Kelemahan ini dapat diatasi dengan prosedur pemindahan. Pemindahan dapat dilakukan bila proses besar akan masuk memori tetapi hanya tersedia partisi kecil, sementara proses kecil menempati partisi besar. Proses kecil diswap ke partisi kecil yang sedang bebas, kemudian proses besar di antrian menempati partisi besar yang ditinggalkan proses kecil. Pemartisian menjadi partisi secara statis mempunyai dua masalah yang harus diatasi, yaitu relokasi dan proteksi. Relokasi adalah masalah penempatan proses sesuai alamat fisik sehubungan alamat partisi memori di mana proses ditempatkan. Proses dapat ditempatkan pada partisi-partisi berbeda menurut keadaan sistem saat itu. Pengalamatan fisik secara absolut untuk proses tidak dapat dilakukan. Solusi pertama, sistem operasi menambahkan alamat awal partisi di mana proses ditempatkan ke setiap alamat yang diacu proses. Pada saat proses kompilasi, linker harus memasukkan satu daftar atau bitmap biner pada program memberitahu word program yang alamatnya direlokasi. Linker harus mencatat opcode, konstanta, dan item-item yang tak perlu direlokasi. Masalah yang ditimbulkan adalah solusi ini menimbulkan masalah proteksi terhadap memori. Program tak dapat terkendali selalu mampu membangun instruksi baru dan meloncati. Tak ada cara untuk menghentikan jika program membaca atau menulis word di memori partisi lain. Masalah relokasi dan proteksi tidak dapat dipisahkan. Diperlukan satu solusi tunggal mengatasi kedua masalah. Proteksi pada multiprogramming. Masalah proteksi pada banyak partisi dengan banyak proses di satu sistem secara bersamaan dikhawatirkan proses menggunakan atau memodifikasi daerah yang dikuasai proses lain. Bila kejadian ini terjadi, maka proses lain dapat terganggu dan hasilnya yang diperolehnya dapat menjadi kacau. Solusi pada IBM 360 yaitu membagi memori menjadi blok-blok. Tiap blok ditambahi 4 bit kode proteksi. Blok berukuran 2 byte. Proses juga mempunyai PSW atau program status word yang antara lain berisi status proteksi. Status proteksi ini terdiri dari 4 bit sama dengan bit kode proteksi untuk blok memori, merupakan kunci dalam mengakses memori. Proses hanya diizinkan mengakses blok-blok memori yang berkode proteksi sama dengan kode proteksi yang dimiliki PSW proses. Jika proses mengakses blok memori berkode proteksi berbeda dengan kunci PSW-nya, terjadi trap. Trap ini memberitahu sistem operasi bahwa telah terjadi pelanggaran memori, yaitu terdapat pengaksesan blok memori yang bukan wewenang proses yang menyebabkan trap. Solusi menggunakan base register dan limit register. Solusi lain adalah menggunakan dua register, yaitu base register dan limit register. Base register diisi alamat awal partisi dan limit register diisi panjang partisi. Setiap alamat yang dihasilkan secara otomatis ditambah dengan nilai base register. Instruksi yang mengacu pada alamat yang melebihi limit register akan menimbulkan trap yang memberitahu sistem operasi bahwa telah terjadi pelanggaran pengaksesan memori. Teknik ini lebih unggul dibanding teknik pada IBM 360 karena sangat lebih efisien. Teknik ini tidak perlu menempatkan 4 bit proteksi di tiap blok memori. Teknik ini pun lebih fleksibel. Keuntungannya, alamat tidak perlu dimodifikasi. Kedua, sistem instruksi dapat diperiksa agar tidak meloncati batas limit register. Nomor 3, program dapat dipindah walau sedang dieksekusi. Pemindahan dilakukan hanya dengan mengganti nilai base register. Gambar tersebut menunjukkan skema proteksi dan relokasi menggunakan register basis dan register batas. Register basis menunjukkan alamat awal proses, sedangkan register batas menunjukkan
Alamat akhir proses. Bila proses mengacu alamat lebih dari alamat yang ditunjuk register batas, maka pemroses mengirim sinyal fault yang memberitahu terjadi pelanggaran pengaksesan memori. Fragmentasi pada pemartisian statis. Fragmentasi yaitu penyiaan atau pemborosan memori akan terjadi pada setiap organisasi penyimpanan. Fragmentasi pada pemartisian tetap terjadi adalah yang pertama, fragmentasi internal, dan kedua, fragmentasi eksternal. Pertama, fragmentasi internal. Proses tidak mengisi penuh partisi yang telah ditetapkan untuk proses. Dan kedua, fragmentasi eksternal. Partisi tidak dapat digunakan karena ukuran partisi lebih kecil dibanding ukuran proses yang menunggu di antrian, sehingga tidak digunakan. Untuk sistem-sistem tanpa swapping atau perpindahan lokasi proses, maka fragmentasi tidak dapat dikurangi. Pada sistem-sistem dengan swapping, sistem lebih intelijen karena dapat melakukan beberapa alternatif mengatasi fragmentasi eksternal. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.